pada akhirnya entah dengan cara kerja kapitalisme itu yang memang punya bisa mengubah mengubahnya menjadi setiap kebudayaan pasar, menjadi komoditas pasar. Jadi dan itulah yang disebut sebagai budaya populer ketika itu sudah menjadi komoditas pasar. Oke, itu ya. Itu kata kuncinya sebenarnya. Kata kuncinya. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fenomena budaya populer yang pematerinya itu ya host juga kita, tapi beliau ini punya memiliki wawasan yang luas lah mengenai didadak. Oh, didadak begitu ya. Tapi sebenarnya enggak juga sih. Memang beliau punya pemahaman atau pemahaman yang luas lah mengenai masalah-masalah ilmu sosial karena latar belakang akademiknya Kak Bahrul ini atau Bahrul Amsal yang tahulah teman-teman ya. Beliau seorang sosiolog atau memang dosen di bidang ilmu sosial gitu. Dan kita akan membahas tentang fenomena budaya populer, Kak. Karena saat ini kan kecenderungan peralihan ya kebudayaan anak muda ya saat ini atau masyarakat itu sudah berbeda lagi. Saat ini kan K-pop digemari ya kan? Sampai trending YouTube itu musik-musik K-pop kayak misalnya Blackpink dan BTS kan. Drama Korea pun juga sangat digemari ya. Nah, tidak hanya sampai di situ saja. Banyak fenomena kebudayaan saat ini yang juga sudah sangat berubah. Misalnya bagaimana budaya pop ini bertemu dengan agama misalnya ya. Yang akhirnya membuat kecenderungan dakwah ini mengikuti arus kebudayaan populer tadi kan. Dakwah itu harus entertain, dakwah itu harus juga menarik minat pasar gitu ya, sehingga harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar, keinginan masyarakat yang pasti referensinya itu apakah itu populer atau enggak gitu, ya kan? Nah ini bagaimana membaca fenomena seperti ini gitu, karena juga misalnya ya artis tadi pendakwah tadi kan itu pada saat dia berdakwah di televisi itu kan akhirnya batas-batas antara ia sebagai seorang pendakwah atau sebagai seorang entertain ya atau selebriti sudah mengabur ya. Itu apakah itu sebagai dakwah atau hiburan itu juga sudah tidak tidak jelas lagi batas-batasnya gitu. Ini dakwah atau hiburan, ini pendakwah atau ustadz ataukah seorang artis atau seorang selebriti, gimana menanggapi fenomena seperti itu? Itu dua-duanya bahkan. Artis sekaligus pendakwah atau sebaliknya pendakwah sebagai artis. Karena ketika dia sudah di hadapan kamera seperti ini, dia sudah mengubah dirinya sebagai seorang entertainer. Meskipun dia seorang pendakwah atau sebaliknya, dia diposisikan awalnya sebagai seorang pendakwah, tetapi karena mesti mengikuti skenario atau arahan produser dan semacamnya itu, dia juga berposisi sebagai seorang pekerja seni atau entertainer ya. Jadi makanya betul ada yang nanti menjadi menjadi berbaur antara dakwah dengan menghibur, antara menyampaikan pesan atau sekedar menyampaikan humor misalnya. Dan ini fenomena-fenomena yang kita temukan di dalam budaya populer itu sendiri. Budaya populer memang ada satu pengertian yang diberikan bahwa budaya populer itu sebenarnya budaya yang dideterminasi atau dikonstruk oleh media massa. Iya. Ini salah satu pengertian yang banyak dipakai oleh katakanlah para ahli budaya kontemporer, terutama mereka yang bergiat di wacana cultural study. Memang melihat ada semacam jadi budaya itu hari ini menjadi satu entitas yang dominan itu dikonstruksi oleh media massa. Dan media massa itu kan salah satu
apa namanya tujuannya untuk menghibur, entertainment, untuk mengentertaining dalam hal ini penonton. Dan mau tidak mau fenomena pendakwah atau dai-dai yang sering kita lihat di layar kaca itu, mau tidak mau harus seperti itu terlibat. Iya, dia mau tidak mau harus mendudukan posisinya sebagai pekerja seni dalam kasus ini. Nah, disinilah dilematisnya sebenarnya, apakah dia menjadi pendakwah yang pure pendakwah, atau seperti pekerja seni yang mengikuti apa namanya dinamika dunia penayangan. Jadi ada unsur hiburan, ada unsur humor, bahkan mungkin ada unsur sensualitas barangkali. Iya. Nah, itu budaya populer kira-kira begitu. Itu yang memang terjadi hari ini. Dan kalau kita menelusuri problemnya itu sebenarnya adalah nanti agama ini kehilangan apa namanya sakral, nilai-nilai sakral. Ada nilai-nilai yang selama ini menjadi idealitas, yang menjadi norma-norma yang bersifat apa namanya tinggi, spiritual dan rohaniyah, ilahiyah, itu nanti akan turun derajatnya ya, atau bagaimana? Turun derajatnya atau bergeser pemaknaannya. Nah, itu saya kira apa ya, konsekuensi. Kalau perspektif sosiologi mungkin itu nanti ada hubungannya dengan konsekuensi masyarakat kekinian, konsekuensi dari modernitas. Jadi ada, nah ini memang masalah yang besar sekali antara pertarungan tanda petik ya, apakah agama ikut dengan selera pasar atau agama mesti mengatasi itu. Dan hal ini pendakwah itu apakah dia harus mengikuti kaidah-kaidah normativitas pasar yang lebih menghibur, yang lebih sensual, yang lebih bisa diterima oleh massa ya? Iya, dalam rangka untuk mengambil keuntungan sih sebenarnya. Atau dia mesti mengatasi itu, artinya dia mesti menjadi figur yang tidak dikendalikan oleh masalah-masalah seperti itu. Iya. Tapi tuh dulu, ini coba berikan dulu Kak. Kalau saya begini, perlu kita bincangkan dulu sedikit apa itu budaya. Itu budaya populer. Sambil kita jauh itu kan. Iya. Sampai kita jauh melangkah untuk membahas fenomena-fenomena kekinian. Karena ada juga sebenarnya pengertian. Jadi banyak perbedaan pengertian dari budaya populer itu. Setidaknya itu ada 4 pendekatan. Ya. Coba bisa dijelaskan. Yang pertama itu tadi, bahwa budaya populer identik sebagai budaya massa. Ya. Artinya dia budaya yang bersifat massal. Memang peruntukannya itu diciptakan untuk menyanggupi permintaan pasar. Iya. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan kapitalisme, industri media, kemudian konsumerisme. Industri budaya ya. Iya. Saya pernah dapat term itu di masa Adorno dan Horkheimer itu. Kalau Adorno dan Horkheimer itu kan memang mengkritik kapitalisme lewat pembacaan seperti itu, bahwa dari aspek kebudayaan, budaya itu menjadi komoditas melalui media. Ada perubahan kecenderungan ya dari kapitalisme. Ada apa namanya, nanti kalau kita perubahan strategi gitu. Membaca pikiran-pikiran Baudrillard itu misalnya ada perubahan mode of production dari kapitalisme yang awalnya logikanya itu demi produksi massal ya, atau tidak untuk memproduksi komoditas. Nanti setelah, kalau tidak salah, Perang Dunia Kedua itu ada pergeseran atau istilah itu yang dia sebut sebagai kapitalisme lanjut, yang memproduksi hasrat bukan komoditas saja. Itu pengertian yang pertama. Kemudian ada yang melihat budaya populer ini adalah budaya rakyat. Kenapa misalnya dipertentangkan dengan budaya adiluhung gitu ya? Ya, budaya elit. Ya, budaya elit. Jadi budaya rakyat yang lahir dan diterapkan atas rakyat itu sendiri. Folk culture apa ya? Budaya folk. Ada yang mengidentikan itu bahwa dia menjadi semacam kebudayaan rakyat yang lahir dari lokal wisdom tertentu.
Tapi meskipun begitu ini sebenarnya masih perdebatan karena ini kan banyak budaya modern justru. Iya, karena budaya populer itu kan budaya yang dari segi nilai itu mengobjektivasi pelakunya menjadi sekedar objek budaya, bukan subjek. Dia bermakna konsumtif saja. Kemudian dia bermakna dangkal. Tidak seperti local wisdom yang kalau kita menelusuri ajaran nenek moyang kita dalam tradisi atau kebudayaan Bugis Makassar misalnya itu kan mengandung nuansa filosofis yang ikut membangun kepribadian masyarakat menjadi katakanlah manusia Bugis atau manusia Makassar misalnya dengan ada nilai di situ ya, Sirik Napace misalnya atau yang sejenisnya itu kan bermuatan filosofis, kearifan lokal yang bisa meresap ya, itu dalam itu folk culture. Kalau budaya populer itu tidak ada yang begitu itu. Jadi lebih entertainer, lebih menghibur, lebih cenderung mengalienasi pelaku kebudayaan sekedar menjadi objek. Kemudian kalau Kunto Wijoyo itu bahkan mengatakan dia membuat orang mengalami alienasi. Tapi kenapa dikatakan budaya dangkal? Ya karena memang tidak ada yang yang bernilai di situ. Misalnya begini, kita kan ini sama-sama tahu ya bahwa kasus ini aja deh, yang saya dulu punya baju Che Guevara kalau masih mahasiswa itu kan ya. Kalau kita tokoh intelektual. Kalau kita aksi demonstrasi itu menjadi semacam tanda petik PDH. Iya. Atau gambar-gambar dari Karl Marx atau tokoh-tokoh perlawanan misalnya. Itu dulu kita artikan sebagai satu bentuk atau cara berekspresi yang mengaitkan diri kita dengan suatu arti tertentu, dalam hal ini arti perlawanan, pemberontakan, kemudian berarti revolusioner dan semacam melalui simbol-simbol budaya itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, karena ini juga ada hubungannya dengan bagaimana kapitalisme mengubah budaya, itu nanti disebut budaya tanding. Budaya tanding ya. Mengubah budaya tanding menjadi budaya pasar, hal-hal seperti itu akhirnya kehilangan pemaknaan bagi anak-anak muda yang menggunakan itu. Logo atau simbol atau gambar-gambar yang bermuatan perlawanan dan semacamnya itu. Nah sekarang mari kita tanya misalnya anak-anak muda yang menggunakan baju-baju atau atribut-atribut atau perangkat-perangkat aksesoris yang menautkan gambar Che Guevara, Karl Marx atau tokoh-tokoh yang lain atau Gus Dur ya kan, atau yang semua itu barangkali tidak dipahami dengan baik. Nah, gitu. Jadi ini ada hubungannya dengan seberapa dalamkah pemahaman kita atas benda-benda kebudayaan itu. Iya. Adapun dia pakai tapi mungkin sekedar fashion saja. Fashion. Jadi perspektifnya itu motivasinya itu fashion. Ya? Bukan dalam rangka untuk menjadi simbol untuk mensosialisasikan misalnya mensosialisasikan pluralisme. Ya kan? Kalau misalnya menggunakan Gus Dur tuh pluralisme, demokrasi. Mau dia menandakan bahwa saya ini seorang pluralis gitu loh. Ya. Kalau misalkan dia pakai Che Guevara, saya ini seorang revolusioner misalnya. Ya kan? Tapi kalau misalkan mereka pakai, kalau misalkan niatnya untuk fashion, itu mungkin yang disebut sebagai budaya populer ya. Budaya populer. Dalam arti dia disebut budaya populer karena telah dimasifikasi. Jadi tadi satu ada budaya bisa diterima secara massal gitu. Diterima secara massal karena dia diperuntukkan untuk banyak orang. Makanya media massa ini berperan penting. Berperan penting. Skripsi saya juga dulu membahas itu bahwa ada pengaruh besar dari media massa yang sudah bersifat industrial. Ya. Nah, ini yang ikut menentukan selera pasar. Jadi budaya populer itu bergerak atas
selera pasar. Selera pasar, bukan katakanlah selera estetis yang bermakna tinggi, bermakna kedalaman, dan semacamnya itu, tapi selera pasar. Dan itu karena selera pasar, karena dia fashion, itu bisa tergantikan oleh budaya populer yang lebih baru lagi. Contoh dulu, ini pengalaman ya. Sampai saya ada satu contoh, tapi kita dulu yang sampai dulu ada kecenderungan anak-anak muda ketika budaya anak muda lebih ditentukan oleh distro. Kalau tidak salah dulu. Zaman-zamanku itu dulu. Iya. Waktu saya SMA kan pernah dan itu terpengaruh oleh itu kan. Dan itu dipopulerkan sama pemain band kayak misalkan Ungu betul. Itu yang saya katakan Pasha. Anunya itu kan Pasha. Mulai dari model rambut sampai model celana itu kan ada istilahnya dulu celana botol. Celana botol kan. Nah, itu jadi pokoknya dua dulu itu, kalau bukan Pasha ungu, Ariel Noah, Peter Pan dulu kan? Peter Pan saat itu. Nah itu dulu banyak teman-teman saya itu akhirnya menguntungkan para tukang jahit. Jadi mereka berbondong-bondong, tidak juga berbondong-bondong sih ya. Ketika punya waktu mereka mengambil celananya, kemudian menjahit, mengubah bentuknya itu. Mengubah bentuknya itu menjadi lebih runcing. Nah, itu akhirnya disebut celana botol. Nah itu karena ya budaya pasar saat itu, dan betul. Dan itu kan tidak berlaku lama kan? Tiba-tiba saja ada perubahan style, nah itu berubah lagi. Nah ini terjadi sekarang. Itu sudah tidak laku sekarang. Dulu, itu sebelum celana botol ada istilahnya celana senapan. Celana senapan kan. Orang menggunakan celana yang di bawahnya itu sekian sentimeter lebarnya kan. Masalahnya dia kalau kita pakai sekarang celana senapan itu kayak dibilang apa ya? Jadul dan malu-maluin tuh, katro misalnya. Padahal dulu itu sangat populer di zamannya gitu. Makanya itu tadi budaya populer itu cenderung tidak permanen. Dia akan selalu berubah mengikuti kecenderungan atau selera pasar. Dan selera pasar ini senantiasa diubah oleh para katakanlah para pelaku yang mengambil keuntungan di wilayah itu, misalnya para desainer, para bahkan pemain bandnya, karena mereka juga bikin kan? Itu ada usaha fashion kan. Nah itu memang seperti itu, beda dengan budaya adiluhung yang cenderung berlaku dalam waktu yang lama. Ide tentang atau gagasan atau apa namanya itu istilahnya yang ada dalam tradisi kita, katakanlah tadi itu sirip napaci itu kan tidak pernah berubah sampai hari ini kan. Dia selalu menjadi aturan atau pegangan filosofis bagi kita untuk punya apa namanya rasa malu, kemudian punya harga diri. Cuma nanti kan artikulasinya yang berbeda-beda. Tapi budaya lokal sekarang sudah dikomersialisasikan. Lu bagaimana kalau misalkan budaya lokal dikomersialisasikan? Itu. Jadi budaya populer itu memang sifatnya dia mendelegitimasi atau bahkan meliberalisasi, menurunkan sakralitas mungkin kebudayaan. Ada istilahnya memasifikasi. Oh begitu ya. Itu apa bagaimana itu? Apa itu namanya? Jadi budaya adiluhung itu kan sebenarnya budaya yang hanya dipraktekkan oleh golongan ningrat, golongan bangsawan. Kalau kita ke tanah Jawa di keraton itu kan ada cara hidup versi ningrat yang tidak bisa dipraktekkan oleh golongan bawah begitu. Misalnya naik bendi, atau naik kereta kencana itu tidak semua warga kelas bawah dibolehkan. Itu hanya perilaku anak raja, anak bangsawan atau keluarga dalam. Tetapi sekarang batik misalnya itu kan dulu seni tinggi. Seni tinggi. Sekarang bahkan pembuatannya itu manual susah itu kan dari segi membuatnya saja sudah mencerminkan suatu nilai yang tinggi kan. Karena bayangkan itu apa itu namanya?
Ya, saya udah tahu apa lagi namanya. Diukir lah dalam hal dilukis ya. Mempresisikan itu antara garis dengan caranya dia menarik apa itu istilahnya cantrik. Iya, bukan hanya kreatif tapi intuisi juga ya diperlukan gitu. Bahkan kan ada upacara-upacara tertentu bahkan. Iya. Yang saya pernah dengar kan seperti itu. Iya. Sampai misalnya keris, itu kan ada upacara-upacara tertentu. Berbicara keris, saya ingat teman-teman yang suka mengoleksi badi. Kan ya sekarang. Teman-teman. Betul. Itu kan seni tinggi. Tapi sekarang batik itu menjadi budaya harian, dipakai di tempat pernikahan. Kemudian bahkan sudah banyak model-model fashionnya yang disesuaikan dengan tren anak muda gitu. Bahkan ada yang sampai ke lingkungan internasional memperkenalkan batik. Bayangkan itu logo tim sepak bola itu kan. Iya. Itu sering dipadukan dengan di seragam, di jersey sepak bola. Ya, desain batik begitu. Barcelona misalnya jadi desain batik misalnya. Itu yang disebut masifikasi. Jadi dia akhirnya mendesakralisasi benda atau produk budaya. Nah, ini yang itu ada kaitannya dengan pembahasan kita tentang agama tadi itu. Ya, agama juga seperti itu. Pendakwa terjadi desakralisasi. Itu nggak sembarang loh menjadi pendakwa. Kan? Iya, tidak sembarang. Makanya negara harus sampai ingin mensertifikasi pendakwa kan. Iya. Ini kan pro kontra. Tapi kalau dia sudah masuk di industri hiburan, kalau dalam konteks itu ada dua pilihan, kita menjadi pelaku budaya atau objek budaya. Nah, malangnya saya tidak tahu bagaimana pastinya posisi para pendakwa hari ini ketika sudah di depan kayak kita ini di depan layar kamera, apakah dia menjadi pelaku budaya atau objek budaya? Objek budaya. Artinya kalau dia menjadi objek budaya ya dia akhirnya menjadi sosok yang mesti mengikuti dinamika kemauan produser, kemauan sutradara, dan kemauan massa itu. Kemauan investor. Iya. Dan pasti pertimbangannya bagaimana ini bisa diterima secara banyak kan? Selera pasar itu yang menjadi faktor utama. Kalau kita berbicara aksesibilitas penerimaan kalau ditolak oleh pasar itu pasti akan gugur dari segi komunikasi, dari segi tayangan, bahkan rating itu kan. Nah, makanya para pendakwa ini kan saya lihat mungkin karena itu satu-satunya pekerjaan, tidak ada pekerjaan lain, cukup dengan 1-2 ayat, kemudian sekian buku yang dibaca atau mungkin hanya bermodalkan YouTube atau media sosial semacamnya itu, sehingga membuat dia sudah bisa eksis gitu. Contoh Aldi Taher. Sekarang itu yang menjadi ini ya. Aldi Taher itu. Itu kan contoh paling paling brengsek ya. Contoh paling istilahnya? Paling vulgar, bagaimana dia ingin menjadi orang yang diterima pasar dengan memanfaatkan agama. Bahkan dia menyebut sosoknya sebagai dai, membalik Apakah termasuk komodifikasi agama itu kalau sudah seperti itu? Itu artinya agama sudah menjadi komoditas. Dia dia menjadi alat pasar saja sih sebenarnya di situ. Artinya agama tidak dimaknai sebagai ritual ibadah sih, melainkan sebagai ritual pasar semata. Jadi itu yang akhirnya berbahaya. Agama sudah yang awalnya dia sakral akhirnya menjadi profan. Desakralisasi kan? Dari yang bersifat ilahiyah menjadi profan. Tidak ada nilai-nilai nilai-nilai religiusitas yang dulunya yang sangat tinggi yang ilahiyat gitu. Yang akhirnya sekarang menjadi dangkal gitu ya. Nah, itu problem sih sebenarnya, tantangan para dai atau semua pihak lah bagaimana mengembalikan marwah agama apalagi karena budaya populer itu kan cenderung
menciptakan idola-idola. Idola-idola. Itu yang, nah masalahnya kalau kita salah mengenal idola, nah itu yang berbahaya begitu. Makanya harus ini ya, harus menggunakan harus idola itu harus bisa diterima secara massal. Nah itu gitu ya. Itu kunci. Makanya dia dipermak agar dari fashion, gaya bicaranya sampai identitas namanya pun dia ubah supaya itu bisa diterima oleh publik ya. Apa yang menjadi keinginan publik saat itu, dia menyesuaikan diri dengannya gitu ya. Betul. Itu sebenarnya tidak ada persoalan karena itu bisa menjadi ini ya, ciri khas dari seorang dai. Nah, tapi itu yang mau saya tanyakan sebenarnya. Fenomena perlombaan mubalik atau dai. Kemarin bulan Ramadan ada perlombaan dai, meskipun lewat Zoom ya. Itu kan sudah katakanlah industri sebenarnya, bukan momen. Ya dakwah sih dakwah, tapi sekian persen motivasi dakwahnya. Tapi sebenarnya keuntungan. Jadi ingat, budaya populer itu ditopang oleh kapitalisme, industrialisasi media, atau industri media. Ini yang tadi kita sebut, kalau kita melihat dari analisis Horkheimer atau Adorno itu tadi, kemudian konsumerisme. Nah, itu. Tapi ada yang hal ini yang ini membentuk budaya populer. Tapi ada yang bilang begini, justru itu bagus karena itu menandakan demokratisasi kebudayaan gitu. Jadi tidak ada lagi kebudayaan yang lebih unggul, kebudayaan yang mendominasi kan, sehingga setiap jenis kebudayaan itu bisa saling berkompetisi, berkontestasi dalam ruang kebudayaan itu. Itu bagaimana itu menanggapi hal itu? Betul, ini ada satu buku yang ditulis oleh saya lupa penulisnya. Ada buku itu hasil riset. Dia radikal itu menjual. Gitu ya. Ada buku itu diterjemahkan oleh Roni Agustinus beserta Paramita. Jadi ada buku itu dia berbicara tentang awalnya itu budaya populer. Diterjemahkan margin kiri juga? Bukan, ada penerbit indie. Nah iya, kenapa itu isi buku itu? Budaya populer itu ada yang melihatnya sebagai awalnya itu budaya tanding. Budaya tanding untuk mengimbangi budaya mainstream. Kayak punk, ya kan? Punk, betul. Fenomena punk. Sebenarnya awalnya budaya tanding atas dulu juga pernah ideologi budaya, kebiasaan masyarakat kelas menengah Amerika saat itu. Dulu juga ada tren itu emo gitu. Emo. Ya, anak-anak emo kan. Iya. Yang itu kan dibikin seperti mayat hidup. Astaga, saya pernah mengikuti tren itu dulu. Ya, betul. Betul. Saya ingat kan ente itu apa dia? Dan rambut rantai dari karet kan ya, rambut dibikin. Itu kan awalnya budaya tanding sebenarnya untuk menandingi tanda petik ya kedikdayaan atau apa ya, bahasa yang paling pas dari budaya mainstream, budaya yang dianut oleh orang-orang yang dianggap terlalu normatif, terlalu kaku, terlalu terlalu otoriter, terlalu mengatur kehidupan. Makanya anak-anak muda saat itulah yang menjadi pelakunya. Terus tapi bagaimana? Subkultur punk itu kan sepatu boot. Itu jenis perlawanan, simbol perlawanan kan? Awalnya sepatu boot kan dipakai untuk mengkritik militerisme. Rantai atau rambut mohawk itu kan perlambangan atas keteraturan semangat apa itu kesetiakawanan. Seperti itu. Nah, tapi di buku yang saya sebutkan tadi itu pada akhirnya entah dengan cara kerja kapitalisme itu yang memang punya bisa mengubahnya menjadi setiap kebudayaan pasar. Jadi komoditas pasar. Jadi dan itulah yang disebut sebagai budaya populer ketika itu sudah menjadi komoditas pasar. Itu kata kuncinya sebenarnya. Kata kuncinya. Sama dengan buku yang ditulis John Fiske itu di bukunya itu Memahami Budaya Populer. Itu dulu cara anak-anak muda untuk mengkritik budaya kelas menengah itu yang diwakili oleh orang tua mereka adalah ini merobek jeans. Jeans itu dirobek. Sekarang menjadi fashion. Sama dengan rambut gondrong. Ya, sampai kan kita dulu ya
sebenarnya sih karena faktor kere saja sih celana robek kita Iya, kan. betul. Tidak sepenuhnya sebagai bentuk. Dia robek secara alamiah gitu. Tetapi itu istilahnya apa? Oleh John Fiske disebut dekorporasi atau saya agak lupa atas istilah itu. Tapi dia mau mengatakan karena memang dia meneliti jeans, khusus satu bab di bukunya itu meneliti jeans di anak muda. Dia bilang pada akhirnya ini pemaknaannya berubah, diubah oleh oleh media, oleh fashion, gaya hidup versi kapitalisme itu, sehingga tanpa perlu dirobek kita ke mall sudah ada celana robek dijual. Bahkan itu lebih mahal loh harganya, gitu, daripada celana yang robeknya karena alami. Betul. Nah, kaos oblong. Iya. Tapi pertanyaan terakhir ini begini, ini pertanyaan terakhir ya. Iya. Apa problemnya gitu dari budaya populer itu sendiri ketika bisa, kenapa itu diproblematisasi gitu? Kalau kata Kunto Wijoyo ya, Iya. dia tahu sing ahlinya kan, Iya. itu karena ada alienasi. Satu, kita terasing dari sumber pemaknaan identitas kita. Kemudian kedua, terjadi Karena sifatnya meniru ya. Terobjektifikasi kita ya, bukan sebagai subjek tapi menjadi objek. Objektivasi. Jadi kita menjadi objek kebudayaan. Kayak budaya Korea itu, yang boleh disentil sedikit. Yang ini yang marak sekarang itu kan menjadi objek budaya kita. Kita menjadi konsumen budaya, bukan pelaku budaya. Iya. Tiba-tiba satu frame ada adegan di warkop, ada jenis kopi, tiba-tiba kopinya itu juga menjadi massal. Saya punya teman, bahkan dia kalau dia makan, misalnya, kalau dia makan ya, dia juga harus minum soju gitu. Nah itu kan ada perubahan peralihan minuman alkoholnya gitu. Dari yang dulunya minum alkohol dari Eropa Barat, jadi sekarang minum soju gitu. Itu karena terjadi objektivasi. Dulu akhirnya meniru ya. Dulu generasi sebelum kita mengidolakan artis Hollywood. Sekarang artis Korea kan. Perspektif gagah cantik itu sudah berubah. Iya betul. Terjadi objektivasi. Referensi kecantikan ya. Dulu kan bergeser. Putih Eropa, sekarang putih Asia, khususnya Korea Selatan. Lebih cabi-cabi. Yang merah kilat kan? Iya, glowing gitu lah. Seperti baru saya tercelup di atas minyak goreng apa begitu. Bahkan itu ya sekarang, misalnya saya punya teman, saya tanya, mana kamu suka putih? Ini bukan rasis ya, bagaimana saya mau jelaskan atau gimana ini? Putih versi Eropa? Versi di Asia gitu. Putih versi Tionghoa, atau putih versi ini, itu beda loh itu juga di pemaknaannya. Ada orang yang nggak suka jenis putih itu, justru jenis putih yang Korea gitu, karena ada pembedanya gitu. Saya sebenarnya yang lebih saya suka itu sebenarnya putih abu-abu. Lebih keren itu putih abu-abu. Maksudnya masa di saat itu ya itu. Tapi itu bahaya karena misalnya kita orang Indonesia yang sudah sawo matang, itu kan biasa mau memaksakan diri untuk supaya kita juga punya putih kayak gitu. Ya kita ini makanya itu kita terobjektivasi. Nah itu konsekuensi dari objektivasi ya itu. Konsumen budaya, produk budaya dari bangsa A, bangsa B, sehingga kita kehilangan keautentikan. Gitu. Nah itu yang ketiga kalau tidak salah. Jadi serius Kak, itu HP ya. Ini secara otomatis membuat kita menjadi putih kayak gitu. Ya, apalagi ada aplikasi apa namanya itu filter ya. Iya, filter kan. Yang awalnya mukanya remuk karena jerawat dan semacamnya, tapi karena filter itu bisa menjadi jauh lebih cantik. Ada kasus itu di Korea, pemotor dianggap perempuan padahal aslinya itu laki-laki. Nanti ketika ada wartawan pergi mencari tahu, ternyata laki-laki. Ketika dia di Instagram, karena filter itu ternyata dia berperan perempuan, cantik dan putih. Dan wajah itu menipu. Dan wajah itu bisa dimanipulasi. Serius Kak. Sekarang teknik make up itu bisa memanipulasi wajah seseorang, bahkan mirip sekali dengan wajah orang kan Korea gitu. Idola kan ada idolatri istilahnya. Jadi kita seakan-akan diimbau secara halus mengalami indoktrinasi atau semacamnya lah. Sehingga kita proses peniruan. Mengharapkan satu model yang sama. Padahal
dan itu sudah disediakan teknologinya supaya kita bisa meniru itu gitu. Betul. Itulah kehebatannya. Kayak Korea itu filmnya dulu masuk, nanti produknya ikut di belakang dalam rangka untuk bisnis atau dalam rangka untuk jadi semacam ada efek domino gitu. Ketika misalkan kalau misalkan mau seperti artis itu, kita sediakan fashionnya, gaya make upnya, gaya hidup, ya kan? Itu disediakan semua. Dan pada akhirnya yang diuntungkan itu adalah kapitalisme sendiri lagi, kan? Kelas birokrat dan semacam. Iya, seperti itulah pembahasan kita. Ini seru sekali dan bagus, mungkin direncanakan kalau ini bagus peminatnya ya. Kalau banyak yang kalau misalkan masyarakat kan, populer ini kan. Kalau misalkan banyak biar lebih biar kita menjadi idola ya begitu, idola juga ya. Idola baru. Nah, makanya kalau misalkan ada warganet yang meminta, ya Sobat Renaissance yang meminta untuk pembahasan ini dilanjutkan, kita akan lanjutkan karena masih banyak sekali bisa dibahas dari fenomena kebudayaan populer ini. Masih masih kulit-kulitnya saja nih, ya. Belum lagi juga kulit. Ya, artinya masih banyak yang harus bisa kita bahas. Sebenarnya mendalam, tapi masih banyak gitu yang sudah yang kita bahas, tapi masih banyak lagi yang bisa kita sentil gitu ya. Fenomena-fenomena kebudayaan dari perspektif cultural studies tadi. Sampai di sini saja Sobat Renaissance, dan nantikan video kami selanjutnya.